Shalom, selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua tetap di dalam sukacita oleh karena penyertaan Tuhan. Kita akan memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk waktu yang kau berikan bagi kami saat ini. Kami masih boleh Tuhan kembali mendengarkan firman-Mu lewat renungan harian ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menjamah hati setiap kami anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap kami Bapa sungguh-sungguh di dalam kerendahan hati untuk memberi hati kami Tuhan isi dengan firman. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu Sabtu 30 April 2022 tertulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Begini firman Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai napadomudirina dohot Tuhani, gabisada todi doi dohot ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur. Dan murid-muridnya semua, atau kita semua orang-orang percaya adalah ranting-rantingnya. Hal itu mau mengatakan bahwa
sebagai orang-orang percaya, sebagaimana ranting yang harus melekat pada pokok anggur, kita juga sebagai orang-orang percaya harus hidup melekat, menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita hidup terpisah, hidup jauh, terlepas dari Yesus Kristus, sang pokok anggur, maka itu akan membuat kita seperti ranting yang akan mulai menjadi layu, kering, mati. Tidak akan bertumbuh, apalagi untuk berbuah ketika ranting tersebut lepas dari pokok anggur yang dapat memberi kehidupan kepada setiap ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita tinggal di dalam Kristus, itu berarti Roh Kristus berdiam di dalam kita. Dan kita tidak lagi hidup di dalam keinginan-keinginan diri kita sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk menuruti kemauan, selera, kedagingan diri kita sendiri. Tetapi sebagai orang-orang yang hidup di dalam Kristus, maka kita akan hidup dituntun, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan kita akan belajar untuk hidup berkenan di jalannya. Kita hidup di dalam kesuciannya. Dan ketika kita belajar hidup di dalam Tuhan, di jalannya, di dalam tuntunannya, maka itu akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu seperti bunyi lagu yang mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus yang mengendalikan, yang menuntun kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Namun jika kita tinggal di luar Kristus, hidup di dalam keinginan diri kita sendiri, hidup dalam keinginan-keinginan kedagingan kita, nafsu kita, kepuasan diri kita sendiri, dan kita hidup di luar kehendak Allah, di luar kesucian Allah, tentu itu akan membawa kita pada kebinasaan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah hari ini mau mengingatkan kita dengan jelas supaya sebagai orang-orang percaya seperti ranting yang melekat kepada pokok anggur, kita diajak untuk mengikatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau terus hidup di dalam Dia. Kita diajak untuk memberikan hidup kita, untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya seluruh hidup kita benar-benar dipenuhi dan dituntun oleh Roh Tuhan, dan kita dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, Allah memang telah menyediakan keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Namun Dia tidak pernah memaksa setiap orang harus menerima itu. Kita punya pilihan. Apakah kita akan menerima ataukah kita akan menolak keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita. Mari kita belajar membuat sebuah pilihan yang cerdas, pilihan yang bijaksana untuk mau datang menyerahkan hidup kita dengan sebuah ketaatan, mendekatkan diri kita, mengikatkan diri kita kepada Dia, dalam arti kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam tuntunan Roh-Nya, kita membiarkan diri kita dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Tuhan, agar kita belajar hidup seturut dengan kehendak-Nya di dalam kesucian, di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dia mau kita belajar
senantiasa untuk menjaga apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, melaksanakannya, dan menjauhkan diri kita dari semua bentuk kecemaran dunia ini. Karena dunia ini digambarkan seperti sebuah kegelapan yang penuh dengan berbagai-bagai bentuk perbuatan kecemaran, dosa, dan kejahatan. Tuhan mau kita hidup berbeda dengan dunia ini. Hidup di dalam Dia berarti kita meninggalkan semua itu, menjauhkan semua itu, hal-hal yang mengotori, hal-hal yang mencemarkan diri kita. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah-Nya yang mahal. Dia sudah menyucikan kita, dan Tuhan mau sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan, yang telah disucikan oleh darah-Nya, kita tetap hidup sebagai anak-anak Allah yang terus melekat, yang terus menyatu di dalam Dia, yang hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami belajar senantiasa hidup melekat, menyatu di dalam Engkau. Dan kami tidak lagi Tuhan memberikan diri kami untuk diperhamba, diperbudak oleh segala rupa-rupa keinginan kedagingan kami. Sebagaimana itu banyak dilakukan oleh dunia ini. Tuhan tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu yang telah menerima keselamatan. Supaya kami terus memelihara kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dengan setiap perbuatan, perilaku, cara hidup kami Bapa. Biarlah semua itu menjadi berita sukacita, menjadi sebuah kesaksian bagi dunia di sekitar kami. Sehingga dengan kehidupan kami Tuhan, kami boleh menuntun lebih banyak jiwa untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, ini kami setiap anak-anak-Mu yang telah Engkau isi dengan firman-Mu, berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Biarlah Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini juga kami boleh hidup, berjalan dan mengerjakan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita terus hidup di dalam kesucian sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan itu. Kita juga terus menjaga kesehatan supaya kita boleh terus hidup di dalam sukacita. Sampai jumpa.